Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Boleh Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Angklek-Angklek Balungan Besi, yang kali ini memasuki part yang kedua sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, ya saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Cikumunya, akun yang bernama @cikumunya ya intinya teman-teman. Nah, kalian pun bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Nah, untuk kalian yang telah support channel ini, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini, dan juga ya jangan lupa like, comment, dan share juga ya teman-teman kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian mengerti channel Ngulik Sejarah ini. Nah, yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Dina menatap ruangan kamar yang kosong. Dicarinya Mbok yang tadinya duduk di samping kasur, namun sekarang sudah tidak ada. "Mbok, Mbok," teriak Dina frustasi. Dina di ruang kosong dekat lukisan itu. Suara itu tepat di telinga kanan Dina. "Tolong, tolong, nenggak, nenggak," teriak Dina. "Cahayu?" tanya Mbok menepuk-nepuk pipi Dina. "Mbok," panggil Dina memeluk Simbo. "Cuma mimpi, Cahayu, cuma bunga tidur," kata Mbok menenangkan. Malam berganti pagi begitu seterusnya. Sampai pada hari ke-7 Mbah meninggal. Sekarang Dina sudah mulai terbiasa melihat ular berserakan di mana-mana, melihat sekelebat bayangan hitam. Selain itu tidak ada yang dia lihat lagi. Sosok angklek-angklek itu pun selalu berada di belakang Dina. Belum pernah dilihatnya sosok langsung dari angklek-angklek itu sendiri. Langkah Dina terhenti pada sebuah ruangan kosong dengan dekat lukisan itu. Setiap malam sebuah mimpi selalu membawanya ke ruangan ini, memperlihatkan satu perempuan di antara perempuan lain yang sedang menari. Namun tatapannya begitu sedih dan selalu menyendiri, selalu meminta tolong tapi tidak pernah mengatakan alasannya. Beberapa kali juga Mbok masuk ke ruangan ini, namun saat ditanya selalu bilang jika habis ngeruat barang. Namun Dina tahu benar meruat barang pusaka Mbah Kakung hanya saat malam Jumat. Selain itu tidak pernah. Ada sebagian hal yang sebaiknya kamu tidak perlu tahu dan tidak mencari tahu soal itu, kata Lastri dengan pelan. Pasti banyak yang kalian sembunyikan dariku, kata Dina dingin. Kamu belum cukup untuk memegang semuanya, kata Lastri tajam. Tapi aku tuannya, kata Dina. Bocah keras kepala. Kalau kamu mau masuk, masuklah. Jika kamu tuannya, sudah pasti kamu bisa bertanggung jawab dengan segala keputusan yang kamu ambil, kata Lastri memberi kunci ke tangan Dina. Dina menggenggam kunci itu dengan dahi yang berkerut. Walau paham betul dengan apa yang dikatakan ibunya, namun Dina tidak berpikir akan semudah ini mendapatkan kunci. Dina terpaku beberapa saat di depan pintu, mencoba menimang-nimang kemungkinan terburuk dari keputusan yang dia ambil, hingga akhirnya Dina memutuskan untuk masuk. Astaga, pekik Dina saat masuk ke dalam kamar. Dilihatnya sosok ular besar tengah melingkari ranjang perempuan yang dia lihat di mimpinya. Perempuan itu nampak seperti mayat dan wajahnya terlihat pucat pasi. Tuhan seharusnya tidak sampai di sini, kata sosok ular itu. Dina kemudian mengumpulkan oksigen saat dirasa terlalu sesak untuk berbicara. Karang kekeriannya itu siapa? Tanya Dina. Batur. Batur, ulang Dina yang masih bingung dengan istilah itu.
Batur Doro, Dayang, kata ular itu menjelaskan. Untuk apa dia di sini? Kalaupun dia Batur, kenapa wajahnya pucat pasi? Tanya Dina penasaran. Ular itu kemudian mendesis dan kian mendekat, membuat Dina merinding karena wujud ular yang 3 kali lipat besarnya dari badannya sendiri. Bayaran angglek-angglek karena sudah menolong orang, tapi orang itu malah enggak punya rasa terima kasih, malah mau bikin gara-gara sama Tuan karena ingin memiliki susuk dan tusuk konde yang ada di rambut Tuan. Maksudmu orang itu tumbal, dan orang yang sudah menumbalkan dia mau mencari gara-gara sama aku? Tanya Dina. Iya, seperti itu, kata ular kembali melingkari ranjangnya. Kenapa dia menginginkan susuk dan tusuk konde yang aku pakai? Tanya Dina lagi. Mergo dhek pengen ngerayah nggone nyai, sing dipengen ora mung kekuasaan, nanging pengasihan ya lan aku. Karena yang dia inginkan ya bukan cuma kekuasaan, namun pengasih dan juga aku. Dina membelak-belakan matanya. Dipandangnya sosok yang ada di belakangnya dari sebuah cermin. Baru kali ini Dina melihatnya secara utuh selain dari lukisan. Badannya sedikit membungkuk, kepalanya sejajar dengan kepala Dina. Ia tengah menyeringai dengan tatapan merah menyala. Sedang badannya yang hanya tulang tengah memeluk tubuh Dina dari belakang, membuat bulu kuduk Dina merinding sedari tadi. Sungguh dibandingkan di lukisan, sosok angklek-angklek berkali-kali lipat mengerikannya. Nyai, DE pengen nyai mati, sing DE rak ngerti, lak nyai mati aku yo mati. Margo sing iso nyekel aku mung talan getih. Nyai, dia ingin nyai mati. Yang dia tidak tahu kalau nyai mati, ya aku juga mati. Karena yang bisa megang aku hanya hubungan darah, kata angglek-angglek yang masih menyeringai terlihat dari bayangan di cermin. Dina menahan nafasnya, badannya mulai gemetaran. Belum saja dia terbiasa dengan mandat yang dia terima, sekarang ada seseorang yang menginginkan nyawanya. Dilihatnya seorang perempuan yang terbaring itu tersirat di benaknya. Apakah nanti kalau aku mati, aku akan terlihat seperti perempuan itu? Tanya Dina dalam hati. Boten sing mok sawang, DE urung mati. Tidak seperti yang kamu lihat, dia belum mati, kata angglek-angglek tajam membuat deru nafas Dina semakin berat. Kamu? Tuan, kita sudah jadi satu daging, satu badan. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu bicarakan, walau itu suara dari hatimu, aku akan tahu. Jadi jangan sekali-kali punya keinginan untuk menolakku. Tuan pasti tahu kesepakatannya, kata angglek-angglek dingin. Dina memejamkan matanya, sekarang badannya bukan lagi gemetaran, namun rasanya seperti terserang dingin yang teramat sangat. Setelah beberapa saat memejamkan mata, Dina mencoba meraba gagang pintu. Masih ditutup rapat-rapat matanya agar tidak melihat angglek-angglek yang terus menyeringai. Setelah mendapatkan apa yang Dina cari, segera dibukanya pintu itu. Namun belum saja si pintu itu dibuka ataupun terbuka, ada sesuatu yang menahannya ataupun menahan tangannya. Kamu harus menolong aku, teriak seorang perempuan yang selalu hadir dalam mimpinya. Namun Dina yang sudah terlalu lelah dan kalut, suara itu sudah tidak menyentuh ataupun melunakkan hati Dina, namun membuat Dina sangat kesal. Apa kamu gak tahu, untuk menyelamatkan diriku sendiri saja aku kesusahan, kata Dina dengan dingin. Ya, Dina keluar dengan degup jantung dan mata yang perlahan-lahan dibuka. Coba dilupakannya rasa kesal dan rasa bersalah yang datang secara bersamaan. Dan setelah jauh dari kamar, terdengar suara seperti orang yang tengah berdebat. Didekatinya sumber suara tersebut,
Dan lagi-lagi mata Dina tertuju pada sosok perempuan di pemakaman yang tengah berdebat dengan ibunya. Aku cuma mau mengambil bagian yang sudah dijanjikan Eyang Kakung. Aku sudah membawa dia ke sini setelah kesepakatan panjang. Aku cari anak itu. Setelah ketemu dan ku bawa ke sini untuk peliharaanmu itu. Apa yang aku dapatkan, Lastri? Bahkan 2 anak yang ikut bersamanya pun yang satu sudah mati dan yang satu lagi bisu. Dijanjikannya padaku susuk pengasih dan sesuatu untuk membuat rumah sakitku terus berjalan. Tapi apa? Rumah sakit keluargaku terancam bangkrut. Bahkan kesepakatan yang kau buat pun karena keserakahanmu sendiri. Yang mengambil bayi itu pun ya adalah kau, pembawa malapetaka. Mertuaku berbaik hati membantumu membuat perjanjian, tapi kau membiarkan Lasmini membawa bayinya. Lalu siapa yang kena getahnya? Keluargaku. Sebelum mertuaku membantumu, keluargaku adalah keluarga paling dihormati. Semua perkebunan cengkeh sukses besar, namun kesalahan sedikit di masa lalu berubah menjadi malapetaka. Mary, kalau bukan karena kesepakatanmu dengan angklek-angklek dan buntutnya, keluargaku tidak akan pernah dihujat habis-habisan karena hasil panen warga yang gagal, dan menyalahkan mertuaku karena membantumu. Keluargaku juga tidak harus ke kota untuk bekerja ke tempat orang. Dan yang terjadi atas 2 anak yang ikut bersamanya adalah upah untuk angklek-angklek karena kecerobohanmu yang membuat menunggu terlalu lama. Lalu sekarang kau mau mengambil bagianmu? Tanya Lastri dengan tatapan tajam. Tetap saja aku sudah mendapati janji untuk membawa anak itu kembali ke sini. Dan sekarang anakanmu itu anakanmu harus menepati janji untuk memberikan susuk itu dan sosok yang ada di belakangnya, kata Mary tidak kalah sengit. Hahaha, ngimpi kamu, timbal Lastri dengan tawa yang mengejek. Aku sungguh-sungguh mengatakan ini, kalau tidak aku akan membuat perhitungan dengan keluargamu. Tentu anakanmu itu pengecualian, karena dia dalam lindungan makhluk itu. Tapi kau bersiaplah, katanya dengan sinis. Dina mencoba mencerna apa yang sedang mereka katakan tentang seseorang yang perempuan itu bawa ke sini. Apakah mungkin perempuan itu yang ada di kamar barusan? Namun belum juga terjawab segala pertanyaan di benak Dina, perempuan itu pergi setelah menggertak ibunya. Sore beranjak malam saat suara rintihan dari kamar orang tua Dina terdengar sangat keras. Perih, panas. Dina beranjak dari kasurnya berlari ke arah sumber suara. Ibu, teriak Dina melihat bercak-bercak darah di lantai. Darah itu keluar dari kulit yang terus digaruk ibunya. Luka yang tadinya kecil terus melebar, dikoyak terus-menerus karena rasa gatal yang begitu hebat. Agus pun tidak kalah kalut. Sedari tadi mencoba menghentikan tangan istrinya yang terus-menerus menggaruk kulitnya. Bu, sudah. Bukan hanya tangan, namun tenggorokan dan juga wajah Lastri sudah koyak. Tulang kerongkongan terlihat dari balik darah yang terus mengucur. Perempuan sial, teriak Dina mengingat perempuan tadi. Pak, ini gimana pak? Tanya Dina melihat ibunya yang sudah sedemikian rupa. Apa nggak bisa makhluk-makhluk itu menangani ini? Tanya Dina sedikit menaruh harap pada sosok angklek-angklek dan buntutnya. Bukan bagiannya, kata Agus mencoba memegangi tangan Lastri. Sosok itu dan buntutnya hanya menjagamu, bukan ibu, bukan juga bapak, kata Agus frustasi. Lalu apa bedanya dengan perjanjiannya, menolak atau menerima angklek itu? Kalau semua orang yang ada di sisiku akhirnya kena teluh dan mati, sama saja pak, sama saja,
kata Dina mulai menangis. Dilihatnya darah yang terus mengucur dari kerongkongan Lastri dan lidah yang menjulur keluar dari mulutnya. Yang semakin menambah kengerian, lambat laun tubuh Lastri rubuh. "Bu, ibu, bu, ibu bangun bu, ibu," teriak Dina melihat ibunya tidak bergerak. "Ibu udah gak ada," kata Agus merengkuh Lastri dalam pelukannya. Dina menangis sejadi-jadinya. Dirasa walaupun ibunya sangat keras, namun ibunya adalah benteng paling kuat. Kehilangan ibu berarti kehilangan pelindung bagi Dina. "Akan aku balas bu," kata Dina lirih. 3 hari setelah pemakaman Lastri, Dina tidak kunjung bicara. Kejadian demi kejadian masih menjadi pukulan untuk dirinya. Ditambah perempuan yang selalu datang dalam mimpinya membuat Dina semakin kesal. "Cahayu, makan dulu ya," pucuk Simbo. "Mbok, ada yang mau aku bicarakan," kata Dina serius. Mbok yang mengerti mengangguk lalu membawa Dina kembali ke ruangan kosong tersebut. Terlihat perempuan itu semakin kurus dan pucat, membuat Dina sedikit kasihan. Dia Sumiati, bayi perjanjian yang dilakukan Eyang Kakung dan Mary. Namun karena ibunya tidak tega, bayi itu dibawa kabur dan mengakibatkan malapetaka bagi desa yang berdampak pada keluargamu. Jadi nama perempuan itu adalah Mary. "Benar, Cak Ayu. Ajari aku membuat perjanjian. Aku punya penawaran bagus untuk angklek-angklek," kata Dina tersenyum dingin. Mbok kemudian mengangguk. Total ada 4 syarat: kembang 7 rupa, dupa Arab, ayam hitam, dan benda dari orang itu sendiri. Diambilnya kotak bertuliskan aksara Jawa. Tempat ini Mbok ambil dari rumah aula, tempat di mana barang Sumiati tertinggal, tempat kalung perjanjian. Namun kotak ini milik Mary. Diberikannya kotak itu pada Dina untuk memulai ritualnya. "Pada dunia gaib, aku memanggilmu angklek-angklek beluan wesi. Aku Dina tuanmu memanggilmu untuk memenuhi apa yang aku inginkan. Aku punya penawaran yang pasti akan kau sukai. Segera menghadap aku untuk membicarakan ini," kata Dina. "Ono Pondoro, untuk apa tuan?" Dina membuka matanya, dilihatnya sosok angklek-angklek tengah bersila menghadap dirinya atau berhadapan-hadapan dengan Dina. "Aku mau anak itu," kata Dina tersenyum. Ora iso DE bagianku," kata sosok itu mendengus kesal. "Aku ndoromu, tunjukkan sopan santunmu," kata Dina dengan pelan namun tajam. "Doro, tentu tidak gratis," kata Dina memajukan kotak kayu bertuliskan aksara Jawa itu. Sosok itu mencium aroma dari kotak kayu itu. "Apa tawarannya? Kalau raga anak itu kau kembalikan setiap keturunan perempuan dari pemilik kotak kayu itu." "Batur," kata Dina tersenyum dingin. "Hahaha, Nyai. Kabeh ono rituale, enggak syukur dadi." "Nyai, semua ada ritualnya, enggak langsung jadi. Kamu kira saya bodoh? Sudah aku perhitungkan, kamu tinggal ikut alur." Sosok itu menyeringai, lidahnya menjulur dan matanya semakin merah. "Batur, Batur," kata sosok itu. Sedangkan Dina tersenyum. Sekali penawaran, 2 hal terselesaikan. Anak itu hidup dan dendam ibu terbalaskan. Dina duduk di ruang tamu menanti datangnya perempuan yang selalu menguntit di balik pagar. Namun kali ini perempuan itu datang terang-terangan, walau biasanya jika melihat Dina perempuan itu selalu pergi. "Aku ikut berduka atas kepergian ibumu," kata Mary dengan ekspresi bahagia. "Aku akan memberikan apapun yang kamu mau, asal jangan ganggu lagi keluargaku," kata Dina dengan mimik wajah yang sedih. "Aku ingin bagianku,
susuk dan makhluk itu, kata Mary kesal. Baik, malam ini juga aku akan berikan apa yang kamu mau. Malam ini juga kita mulai ritualnya, kata Dina menunduk. Baik, kata Mary menyeringai. Sesuai janji malam ini, Mbok menyediakan tempat ritual dan kotak kecil berisi susuk. Dan sebelum tengah malam Mary datang untuk menagih janji Dina. Dina menyambut Mary dengan pandangan yang sedih. Dan tepat tengah malam, mereka memulai ritualnya. Dina mulai membuka percakapan. Dina juga sudah memberi selembar kertas untuk Mary, yang tentunya untuk Mary baca setelah Dina selesai memberi penawaran pada makhluk itu. Mengetahui Mary adalah orang kota adalah keuntungan sendiri untuk Dina. Di dunia gaib, aku Dina tuanmu memanggilmu untuk memberi penawaran. Aku minta ganti raga. Satu ragaku ganti dengan raga yang terhubung oleh darah. Kupasang susuk sebagai pengingat, susuk yang menjadi satu dengan daging. Tidak akan bisa hilang sampai dibawa mati, kata Dina. Dilihatnya angglek-angglek menjeringai sembari menjulurkan lidahnya. Tidak sabar dengan penawaran yang akan disepakati. Baca bagianmu, kata Dina memandang ke selembar kertas di hadapan Mary. Mary kemudian mengangguk. Di dunia gaib, aku Mary menyanggupi keputusan yang disetujui. Hubungan darahku adalah bagianmu. Tidak bisa diputus, tidak bisa ditawar, baca Mary sembari tersenyum. Satu persatu susuk dipasang oleh Dina membuat tempat di tanah lapang semakin sesak dengan kehadiran makhluk-makhluk lain. Buntut dari angglek-angglek meminta bagian atas raga yang telah disepakati. Mary, tawa Dina setelah semua ritual selesai. Apa yang membuatmu tertawa? Tanya Mary yang kebingungan. Kamu sudah aku pasangkan susuk di tubuhmu yang menyatu dengan daging. Kau tahu apa artinya? Walau badanmu membusuk, sekalipun susuk itu tidak akan pernah hilang. Dan lagi, sosok yang kau maupun akan ikut pulang denganmu. Tidak hanya satu, namun sebuntutnya pun ikut semua, menjemput raga-raga yang telah kau sepakati, tawa Dina kegirangan. Maksudnya bagaimana? Tanya Mary yang semakin panik. Dan kutukar raga anak yang kau bawa dengan raga dari keturunanmu. Kamu akan merasakan kehilangan satu persatu orang yang kamu cintai. Sebagai balasan untuk tempat tinggal yang terampas, kepercayaan warga desa yang hilang. Ya, untuk anak yang kau tumbalkan, juga untuk kematian ibuku, kata Dina. Kegirangan di wajah Dina berubah menjadi tatapan amarah. Didorongnya badan Mary yang membelalakan matanya. Tidak percaya jika semua berbalik ke arahnya. Enyahlah, pergi dari sini, kata Dina marah. Reaksi dari Dina membuat angglek-angglek berdiri di belakangnya. Aura dari Dina pun membuat angglek-angglek semakin besar dan mengerikan. Geram angglek-angglek membuat Mary berlari sekuat tenaga. Apa yang kau tunggu? Ambil bagianmu, kata Dina. Perintah dari Dina membuat angglek-angglek mengejar Mary, diikuti oleh makhluk-makhluk lain yang tidak ingin kehilangan bagiannya. Dina terduduk, badannya gemetaran, tangisnya kemudian pecah. Semua memori berkelebatan di kepalanya, semua kekalutan tersalurkan, juga dendam yang telah tuntas terbayar. Namun sekarang dia seorang diri. Andai dia mendengar ibunya dan menggunakan otaknya lebih cepat, mungkin ibunya masih di sini. Dina, makasih. Pelukan seseorang membuat Dina terenyak. Ditatapnya sosok yang selalu hadir dalam mimpinya, ditemani Mbok dan juga Bapak dan aku Diana, kata perempuan yang menatapnya dengan senyum tipis. Sama, kata Dina. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini, dan untuk kalian yang belum menyimak part awal, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Sekian dan terima kasih ya teman-teman atas perhatian kalian dan sudah mendengarkan cerita kali ini.
Semoga apapun yang terbaik yang terkandung dalam cerita kali ini, ya kalian bisa mengambil sisi dan hikmah positifnya dan buang jauh-jauh yang buruknya ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Ya karena subscribe pun itu gratis ya teman-teman. Dan jangan lupa pula intinya selalu tonton cerita-cerita menarik lainnya hanya di channel ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.